ambulans pilihan saya. Untuk Indonesia bebas COVID itu kan sebaiknya semua masyarakat ikut kontribusi ya Mbak, bukan cuma urusan tenaga medis, perawat, dokter ataupun yang lainnya. Tapi saya rasa semuanya juga berhak ikut andil di dalamnya gitu. Ya termasuk saya. Saya Sri Mulyati, bekerja sebagai perawat ambulan di Ambulan Hipgabi BNPB. Saya perawat itu udah jadi cita-cita dari dulu. Kenapa? Karena saya rasa kalau menjadi perawat ini bukan cuma sekedar profesi, tapi betul panggilan hati. Saya lulus kuliah keperawatan sejak 2015, artinya sejak 2015 itu saya resmi jadi perawat. Nah, saya dari 2015 perawat sampai sekarang juga perawat, cuman bedanya perawatnya plus-plus. Kalau sekarang perawat plus driver ambulans. Jadi driver ambulannya itu sejak Maret 2020, selama masa pandemi COVID. Driver ambulans yang punya basic perawat tentu lebih kompeten kalau ada apa-apa pasien di jalan. Jadi kita bisa tanganin langsung meskipun di jalan. Tujuannya biar Indonesia bebas COVID itu satu. Dan lagi di rumah sakit biar bornya nggak makin tinggi. Artinya rumah sakit tuh bisa tetap diprioritaskan untuk pasien-pasien yang memang yang lain gitu loh, perlu yang lain. Kalau ini hampir semua rumah sakit isinya pasien COVID semua, dan Wisma Atlet juga penuh banget, full banget, semua sama pasien COVID. Lah terus kapan kita nanti bakalan diisinya sama atlet lagi? Terus kapan kita bisa ada event olahraga lagi? Terusnya Wisma Atlet ya diisinya sama atlet, bukan untuk pasien COVID. Kalau saya sih berpikirnya gitu. Jadi gimana caranya saya bisa sedikit ikut andil, meskipun sedikit tapi saya ikut andil untuk yuk sama-sama Indonesia itu cepat bebas COVID gitu. Selama saya menjadi perawat di ambulan ini, pro dan kontra dari suami sih nggak ada, karena suami sudah mengetahui dan saya juga sudah izin tentunya. Tapi tetap ada diskriminasi dari lingkungan. Awal-awal pandemi kan memang masih menakutkan ya buat banyak orang gitu. Dari lingkungan iya. Jadi selama saya pulang pergi ke tempat kerjaan itu, saya nggak bisa pakai atribut yang ada COVID-nya. Jadi contoh kayak jaket ada tulisan relawan COVID itu nggak bisa, atau pakai name tag yang ada gugus tugas gitu, itu nggak bisa karena orang-orang mencurigai lah ya, mendiskriminasi. Dan pernah beberapa waktu 2 bulan atau 3 bulan kurang lebih, jadi di lingkungan saya ini gerbangnya ditutup karena katanya karena saya berdekatan langsung sama pasien COVID gitu, makanya diisolasi katanya, lingkungan dari gang depan tuh sampai gang belakang gitu. Tapi itu untuk awal-awal, sekarang enggak. Tapi tetap balik lagi ke niat saya ya, karena niat saya juga kan baik, dan tentunya saya pulang ke rumah juga insya Allah nggak bawa virus, karena selama saya evakuasi dan setelahnya itu saya didesinfektan dulu di Wisma Atlet. Jadi ke rumah ya saya di dalam keadaan bersih gitu. Setelah saya kasih edukasi, saya kasih pengertian khususnya sama suami, karena setelah itu kan suami nanti yang komunikasi sama banyak orang ya. Jadi alhamdulillah lama-kelamaan juga lingkungan nggak begitu lagi ke saya. Suka dukanya, sukanya dulu kali ya. Kalau sukanya
pengalaman ya Mbak, pengalaman bertambah. Jadi menjadi driver ambulan itu kan saya rasa nggak cuma harus seorang laki-laki gitu, perempuan juga kita bisa memiliki kesempatan yang sama. Tapi kalau dukanya untuk saya pribadi, karena saya sudah menikah, sudah memiliki anak gitu, kok kayaknya tetap kerja meninggalkan anak gitu, itu ada rasa yang kasihan ya anak gitu, suka keingetan yang di rumah aja. Apalagi setelah punya anak 2 yang menyusui, kadang saya harus pumping tuh kayak merah susu gitu kan, merah ASI dalam kondisi yang tidak terjadwal kan, harusnya bagusnya 2 jam sekali, ini enggak, karena saya nggak bisa lagi pakai hazmat tiba-tiba pumping gitu kan, nggak bisa. Itu dukanya sih kalau menurut saya. Alhamdulillah ya, saya dapat penghargaan dari BNPB itu kemarin tanggal 10 Maret ya, di gedung BNPB langsung, yang kasih langsung Pak Doninya, dengan piagam penghargaan Pentahelix di kategori masyarakat yang berkontribusi untuk percepatan penanganan COVID ini. Nah, kalau kenapa saya dapat penghargaan, barangkali dulu waktu saya awal masuk petugas ambulan ini, perawat perempuannya hanya ada 3, tapi sekarang yang bertahan sampai dengan saat ini udah hampir 1 tahun, COVID-nya ulang tahun, cuma tinggal saya sendiri gitu. Yang saya dapat info begitu, jadi perempuan perawat yang bertahan jadi petugas ambulan itu tinggal saya sendiri gitu. Untuk Indonesia bebas COVID itu kan sebaiknya semua masyarakat ikut kontribusi ya Mbak, bukan cuma urusan tenaga medis, perawat, dokter, ataupun yang lainnya. Tapi saya rasa semuanya juga berhak ikut andil di dalamnya gitu. Ya termasuk saya sendiri pun, apalagi saya sebagai perawat ya, saya ingin tetap berkontribusi. Apapun yang bisa saya lakukan ya saya lakukan, termasuk dengan saya bertahan di petugas ambulan. Semakin hari semakin banyak pasiennya, semakin banyak yang harus saya evakuasi, ya artinya tidak ada alasan untuk saya berhenti gitu. Jadi makanya saya tetap bisa bertahan di sini. Jadi driver ambulans pilihan saya, tidak ada paksaan dari manapun, karena menjadi perawat itu kan nggak selalu harus di rumah sakit ya. Khususnya untuk pandemi ini, saya mau kontribusi dimanapun gitu. Kebetulan dari Himpunan Perawat Gawat Darurat Bencana Indonesia ini ngebuka lowongan gitu untuk mengabdi sebagai driver ambulan plus perawatnya juga gitu. Yang mana syarat ketentuannya itu salah satunya memang kita harus lulus keperawatan dan bisa nyetir mobil gitu. Nah ya sudah, karena saya bisa kompeten dua-duanya, akhirnya diikut sertakan untuk ujian masuk, terus pemeriksaan kesehatan dulu waktu itu, dua-duanya lolos, ya udah saya langsung ikutan terjun untuk kerja sebagai jadi relawan ini, driver ambulan ini gitu. Pakai ambulan ini banyak aturannya, banyak yang dari lampunya, dari bunyinya, suara sirenenya, kita harus tahu aturannya. Aturannya sih dari bunyi ya, dari bunyi suara ambulannya, terus lampunya juga tetap kita harus nyala. Nah satu lagi yang penting, kalau ambulan kosong nggak boleh dinyalain suaranya, artinya memang kita ngasih tahu ke orang-orang kalau kita nggak ada penumpangnya gitu, kalau ambulannya kosong. Nah kalau ada suaranya ya sebaiknya memang orang-orang paham kalau kita itu meminta dibukakan jalan gitu ya. Sebaiknya orang-orang juga memang memberi jalan, tapi selama ini yang saya dapatkan di lapangan masih banyak orang-orang yang masih belum paham kalau ada suara sirene ambulan, ya ternyata kita minta dibukakan jalan, tetap aja nggak buka-bukain jalan gitu. Saya jadi petugas ambulan ini
saat itu pernah juga kondisinya hamil, tapi saya nggak tahu kalau saya hamil. Saya baru mengetahui kalau saya hamil nih saat usia kehamilan 6 minggu waktu itu. Nah, setelah saya lapor ke koordinator, barulah ada kebijakan dari koordinator kalau memang boleh digantikan jadi di samping gitu, di petugas ambulannya gitu. Sementara nggak bawa mobil dulu karena kondisinya setelah melahirkan. Iya. Masih ngeri-ngeri sedep. Masih agak was-was. Wait. Hijau padahal. Iya, emang di sini nggak jalan. Di sini itu padat merayap. Udah dikonfirmasi pasiennya suruh ke puskes tapi belum datang. Tambora. Itu Palmer. Iya, Palmer. Oi, Pak, permisi. Oi. Masya Allah. Siapa sih? Perempuan. Ya nggak gitu juga, Mbak Masya Allah. Itu ambulan loh. Ngeri. Begitulah di perjalanan. Masih aja ada masyarakat yang nggak ngerti. Iya. Udah ambulan. Tolong minggir, Pak. Permisi. Sementara di belakang dulu ya. Karena AC-nya belum dinyalain juga nggak apa-apa. Dulu ya. Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia yang disingkat dengan GABI merupakan perkumpulan perawat-perawat yang memiliki kemampuan minat dalam emergensi dan bencana di bawah naungan organisasi perawat Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Di awal kita diajak bergabung sebagai relawan COVID-19 di ambulan. Kami dari GABI memberikan ketentuan dan memberikan pandangan terkait kompetensi, skill, pemahaman, pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang relawan di ambulan. Di mana bukan hanya sekadar membawa ambulan, tetapi juga memahami penanganan dan kondisi emergensi bisa ditangani di tempat kejadian oleh seorang relawan ambulan. Karena ambulan berhadapan langsung frontliner di masyarakat, di keluarga, dan di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, kita menyarankan dan meminta relawan ambulan adalah seorang perawat yang terregistrasi, perawat yang sudah lulus kompetensi dan diakui oleh organisasi profesi dan Majelis Tinggi Kesehatan Indonesia dan Kementerian Kesehatan. Salah satu di antara relawan adalah Saudari Sri Mulyani. Saudari Sri Mulyani menunjukkan dedikasi, satu-satunya perempuan yang bertahan sampai hari ini, memiliki 2 orang anak, seorang suami. Dia tetap menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, dan juga sebagai perawat ambulan. Luar biasa, kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Sri Mulyani. Memiliki integritas, loyalitas, kedisiplinan, semangat, dan melayani dengan sepenuh hati. Dan dia juga mampu menjalankan prosedur dengan baik dan ketat. Alhamdulillah sampai hari ini belum tertular COVID-19. Luar biasa, kami sangat memberikan apresiasi, salut dan bangga kepada Saudari Sri. Layak, sangat layak sekali Saudari Sri Mulyani mendapat penghargaan dalam menangani pasien COVID-19. Harapan untuk kedepannya saya pribadi, semoga pandeminya cepat selesai ya tentunya, dan masyarakat juga semakin aware terhadap diri sendiri. Kesehatan itu kan penting ya, kesehatan utama. Kalaupun kita kaya tapi kalau kita nggak sehat, kita nggak akan bisa mempergunakan kekayaan itu kok gitu. Jadi ya yang utama kita harus sehat. Sehat juga harus meliputi banyak hal. Sehatnya harus secara biologis badannya kita, psikologis juga harus jelas sehat ya. Kalau sekarang badan kita sehat tapi pikiran kita nggak sehat, sama aja kita itu sakit loh gitu sih kalau menurut saya. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia tetap sehat semuanya.